Selamat pagi, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Selamat menyiapkan diri untuk ambil bagian dalam persekutuan ibadah hari Minggu, baik secara tatap muka di gereja pagi hari maupun sore hari. Demikian juga ibadah hari Minggu yang dilakukan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudara sekalian. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 ini, kita bersukacita dengan Diaken Elizabeth Dorcas Mahuri Sekpel 2, Bapak Enos Talakua Sekpel 5, Ananda Leonard Kensi Putra Sekpel 6, dan Penatua John Rolando Simanjuntak Sekpel 7 yang hari ini Tuhan Yesus tambahkan setahun usia kelahiran. Selamat ulang tahun Ibu Bapak, saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada sukacita dalam gumul iman yang Ibu Bapak, saudara-saudari hadapi ketika berharap di dalam namanya untuk mendapatkan lawatan dan jamahan Tuhan. Pastinya ia bekerja dan terus bekerja, menyatakan kasih dan kuasanya guna memulihkan Ibu Bapa, saudara-saudari sekalian yang berada dalam kelemahan tubuh dan harus dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Selamat berpulih. Kita akan membaca firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami akan membaca bagian firman-Mu dan merenungkannya. Tuntun pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami paham apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di kehidupan yang Tuhan percayakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Ibu pendeta akan membaca ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Perselisihan yang mengarah kepada perpecahan adalah momok terbesar dalam sebuah persekutuan, termasuk persekutuan umat milik Tuhan. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia meminta agar mereka seia sekata atau sehati sepikir. Dalam hal itu sebagaimana yang dinyatakan di ayat 10. Nasihat ini disampaikan karena di sana sedang terjadi perselisihan yang mengarah kepada perpecahan. Informasi tentang hal itu didapat oleh Paulus dari keluarga Klu, seorang perempuan Kristen yang dikenal oleh orang-orang Korintus. Nama keluarga Klu disebut sebagai bukti bahwa Paulus paham akan situasi yang terjadi di Korintus, dan isi suratnya sebagai nasihat bukanlah isapan jempol semata. Perikop kita dengan jelas menunjukkan penyebab perselisihan dan perpecahan yang terjadi, yaitu adanya pengelompokan atau penggolongan di jemaat. Ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos, ada dari golongan Kefas. Ada pula yang mengatasnamakan dirinya dari golongan Kristus. Bagi Paulus tidak perlu hal itu dinyatakan, karena hal tersebut akan menimbulkan salah pengertian dan pengkultusan individu yang pada akhirnya nanti mengakibatkan perpecahan di antara mereka. Nasihat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai warga jemaat GPIB, khususnya yang ada di Shalom Sidoarjo.
Jangan biarkan persekutuan jemaat terpecah-pecah, terbagi-bagi karena terjadi kelompok-kelompok dalam jemaat yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Gereja atau jemaat Tuhan harus tetap utuh. Gereja atau jemaat Tuhan jangan terpecah-pecah hanya karena hawa nafsu manusia yang ingin diakui sebagai yang paling baik dan benar. Selalu ingat, Kristus tidak terbagi-bagi. Kristus bahkan mendoakan agar kita bersatu seperti dirinya dan Bapanya. Mari bersatu hati dalam kasih-Nya. Selamat berjuang untuk menjaga dan merawat keesaan gereja, juga persekutuan jemaatnya yang ada di sini. Mari kita sehati di doa pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan di awal pekan yang baru. Hari kemarin Engkau tuntun pimpin langkah kami. Engkau topang seluruh kehidupan kami. Kiranya hari ini dan esok Engkau pun tetap menyertai dan memberkati, menuntun dan memampukan kami untuk melangkah hari lepas hari. Tolong kami dalam seluruh persiapan kami untuk ambil bagian di tengah-tengah pelayanan maupun keikutsertaan kami sebagai umat-Mu dalam ibadah hari Minggu yang dilakukan secara tatap muka di gedung gereja maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah keberkatan boleh kami dapatkan dan kami melanjutkan hidup kami dengan hadir sebagai saluran berkat Tuhan bagi sekeliling. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di pagi hari ini yang kami bawa di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.